Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Suwandi, jurnalis Tribun Sulbar. Saat ini kita dalam program Ngabuburit Asik. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat yang menjadi favorit masyarakat Mamuju untuk ngabuburit ataupun juga akan buka bersama, yaitu namanya Dermaga Santai Nusantara, di mana lokasi ini berada tepat di Jalan Veteran di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, tidak jauh jaraknya dari Rumah Sakit Bayangkara Mamuju. Penasaran bagaimana suasana di dalam? Ayo kita sama-sama menyaksikan suasana di dalam. Ayo. Ya, Tribuners, karena tadi saya sebut ini adalah namanya Dermaga Santai Nusantara, pasti ada namanya tempat dermaganya. Nah, Tribuners, saya tunjukkan di sini ada salah satu tempat yang menjadi destinasi tempat favorit, terutama mereka yang berkeluarga, Tribuners, karena memang posisinya sangat bagus, bisa melihat langsung Teluk Mamuju secara langsung, kemudian juga bisa melihat bagaimana Pulau Karampua yang ada di sebelah sana, dan juga bisa melihat nelayan, dan tentunya menjadi suasana yang indah untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 17:10. Ini waktu yang cukup baik untuk menikmati tentunya matahari terbenam di sekitar sini, dan banyak masyarakat yang sudah berdatangan untuk menikmati ngabuburit di tempat ini. Yuk kita sama-sama lanjutkan. Dermaga Santai menjelang senja selalu ramai dikunjungi oleh orang untuk sekadar bersantai. Apalagi saat ini pada bulan suci Ramadan, pengunjung semakin banyak. Ngabuburit di Dermaga Santai ini sangat memanjakan mata pengunjung karena bisa menikmati senja dan menikmati semilir angin laut. Menjelang pukul 17:00 WIB, biasanya terlihat banyak warga yang sekedar berjalan-jalan, melihat kapal, dan ada juga yang sedang memanfaatkan momen senja yang indah untuk berfoto-foto dengan ria. Baru kali pertama di sini atau sudah beberapa kali? Baru pertama kali. Kalau kesannya ketika datang di sini, bagaimana rasanya? Menurutku bagus tempatnya, bersih juga, nyaman. Selain itu tadi saya lihat foto-foto. Ini cocok sebenarnya untuk foto-foto untuk diupload di media sosial ya? Iya, cocok sekali diupload di Instagram, di Facebook. Kalau ke sini sama siapa? Sama teman-teman kantor semua. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Ya, Tribuners, kita berjumpa salah satu pengunjung yang saya lihat sangat asik membaca buku ya. Saya mau tanya, ini apa alasannya kenapa ngabuburit di sini, Bu? Apa sih sebenarnya yang membuat Ibu tertarik ke sini? Di sini suasananya itu nyaman, ya. Udaranya bersih, pemandangannya bagus, tenang, dan saya merasa hangat ya karena banyak juga yang datang keluarga, ya. Jadi memang enak sekali untuk menunggu buka puasa di sini. Ya. Saya tadi lihat membaca buku, bagaimana? Apakah suasana di sini bisa bikin tenang kalau? Bisa. Ya, di sini suasananya enak, terutama ya. Sebenarnya ya makanannya enak di sini, banyak pilihannya. Jadi itu tadi nanti sambil baca buku nggak terasa bisa nambah ilmu, nanti tiba-tiba sudah buka puasa. Ya. Gitu. Mungkin sudah setelah jalan-jalan di sini ada mungkin masukannya ke pengelola terkait dengan apa yang mau dibenahi lagi? Saya sebenarnya dari rumah ke sini jalan kaki ya, sambil olahraga. Mungkin nanti
Kalau ini sudah tambah lama bisa dipasang lampu-lampu supaya lebih terang. Ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita nggak bawa kendaraan, mungkin untuk mencari ini kendaraan umum agak susah ya, mencari sinyalnya mungkin agak ke sana. Jadi bisa dipasang lampu. Tapi kalau untuk masakannya saya sudah ini ya merasa puas, kemudian apalagi suasananya sudah enak. Kalau untuk di sini juga harus kita observasi jauh-jauh hari, saking ramenya. Iya. Iya. Itu bisa menjadi masukan Tribuners. Saya rasa cukup sekian Tribuners obrolan kita dengan salah satu pengunjung. Itu bisa menjadi masukan bagi pengelola tentunya untuk memperbaiki fasilitas lagi yang lainnya. Terima kasih. Sama-sama Mas Iip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, Tribuners, ini beliau adalah pengelola dari Dermaga Sande Nusantara. Kita akan berbincang terkait dengan bagaimana sih sebenarnya konsep awal didirikannya atau dibangunnya tempat ini. Mungkin bisa dijawab Pak, bagaimana sebenarnya konsep awalnya, kenapa membangun Dermaga Nusantara? Iya, sebenarnya ini ide terbesarnya adalah dari Pak Kapolda Sulawesi Barat yang melihat bahwa di Sulawesi Barat ini tidak ada semacam destinasi wisata. Sehingga beliau, Pak Kapolda Sulawesi Barat, mencoba mengekspresikan dia punya gagasan ini kita bisa wujudkan. Sehingga destinasi wisata ini bisa menjadi ikon terbaru untuk Sulawesi Barat. Seperti itu. Kemudian kenapa pemilihan namanya ini kan Dermaga Sande Nusantara? Kenapa nama itu yang dipilih? Apa sebenarnya inspirasinya? Iya, sebenarnya Dermaga Sande Nusantara ini karena kita lihat bahwa ini ada destinasi wisata ini ada dermaganya, kemudian ada Sandek, kemudian Nusantara. Ya kan ada 3 kata sehingga kalau di dermaganya bahwa memang ini ada view-nya yang paling bagus adalah di dermaga. Kemudian di Sandeknya ini adalah memang ciri khas daripada Sulawesi Barat itu ada Sandek. Ya mungkin di seluruh dunia pun mengenal itu ada Sandek. Ada lomba Sandek. Nah, itu merupakan destinasi wisata juga. Kemudian Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena ini dekat dengan ibu kota Nusantara nantinya. Seperti itu. Kalau kita lihat ini pengunjung lumayan banyak, cukup banyak ya. Iya. Kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan dan membuat pengunjung ini tertarik untuk datang ke sini? Ya, pertama mungkin ini destinasinya baru ya. Baru dibuka oleh Pak Kapolda. Kemudian jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh dari tempat-tempat yang lain dan ini mudah sangat dijangkau oleh masyarakat sehingga kita harapkan semua masyarakat itu bisa menikmati suasana pantai, suasana kota, tapi dia berwisata seperti itu. Terakhir ini Pak pertanyaannya. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh pengunjung dan apakah membayar masuk dan kalau mau beli makanan itu harganya kisarannya berapa? Iya, kalau kita lihat pengunjung dan antusias pengunjung banyak masuk, tapi ini tentunya ini terbuka untuk umum dan tidak akan diberikan beban biaya sedikit pun. Bahkan Pak Kapolda Sulawesi Barat memprogramkan bahwa selama bulan suci Ramadan ini kita mencoba semua pengunjung itu akan mendapat tajil buat buka puasa. Kalau dari sisi makanan, kita berusaha semaksimal mungkin sehingga masyarakat itu bisa terjangkau dengan harga, apalagi dengan kondisi saat ini. Saya rasa cukup jelas ya Tribuners. Jadi ini salah satu tempat yang harus ditempati untuk ngabuburit, terutama bulan Ramadan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tribuners, ini adalah pesanan terakhir saya. Tadi saya memesan pertama adalah ayam dan ini tentu menjadi makanan penutup dan menandai pula perjalanan kita hari ini di Dermaga Sande Nusantara. Tadi Tribuners menyaksikan perjalanan saya, tempat yang luar biasa dan menjadi rekomendasi tentunya untuk kaum
masyarakat Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju. Dan saya Suandi, jurnalis Tribun Sulbar, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.